Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Kartika, biasa dipanggil Teh Aci atau Neng Aci. Terima kasih banget sebelumnya ya Kak Ji, ini bisa bareng-bareng sama Bunda Erlita. Jadinya hari ini yang dibahas adalah self love ya, self love with Allah. Kenapa aku ngambil materi ini? Karena memang satu, ini adalah pengalaman hidup aku juga. Kemudian apa yang aku alami, jadi ini bukan hanya sekedar teori, bukan sekedar hanya kata-kata, tapi di mana aku tuh pernah mengalami perjalanan di mana aku belum mengenal diri aku sendiri. Nah, kenapa dengan self love with Allah ini, kenapa sih harus dikaitkan dengan Allah? Memang segala sesuatu pasti kita akan kembali lagi ke Allah lagi. Tapi ada sebuah makna. Kenapa aku memilih judul Self Love with Allah, karena memang benar-benar perjalanan hidup aku tuh kalau bukan karena Allah yang membimbing aku sampai hari ini mungkin bisa memberikan sebuah karya sederhana gitu, sebuah buku yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman semua ataupun bisa menjadi bermanfaat buat teman-teman semua di sini, semata-mata itu karena Allah gitu. Jadi ini tuh di buku ini akan membahas, mempelajari 4 kunci mengubah hidup yang tidak punya arti menjadi penuh aktualisasi diri dengan cara mencintai diri sendiri. Nah, alhamdulillah kegiatan aku selain menjadi ibu rumah tangga, menjadi ibu dari 2 orang anak, saya juga aktif di bisnis sebagai womanpreneur, kemudian aktif juga sebagai menyemangati teman-teman sih lebih tepatnya gitu. Kalau dibilang motivator, terus sebagai tempat curhat juga. Nah, ini dia bukunya Self Love with Allah. Teman-teman, kita diciptakan sama Allah tuh pastinya dengan berbagai macam rupa, berbagai macam kelebihan ataupun kekurangan yang kita miliki. Tapi setiap manusia yang dilahirkan pasti punya kekurangan dan kelebihan. Nah, oleh karena itu, tapi bisa jadi kita tuh belum bisa mencintai diri kita karena tadi, yang benar kata Kak Ji, kita belum mengenal diri kita. Tadi kata siapa ya kalau nggak salah? Bagaimana kita bisa mengenal diri kita kalau kita belum mengenal Allah? Jadi sebetulnya indikator kita untuk kita bisa mencintai diri kita adalah kita harus mengenal Allah dulu. Ibaratnya apa ya? Tauhid kita, keimanan kita kepada Allah. Bagaimana sih kita tuh hidup sebagai hamba untuk menghamba gitu? Oh iya, kita tuh dilahirkan memang dari keluarga, dari orang tua kita. Tapi kalau bukan Allah yang mengizinkan kita dilahirkan dari orang tua kita, nggak mungkin itu terjadi. Jadi memang segala sesuatu itu benar-benar kaitannya benar ke Allah. Ketika kita tidak melibatkan Allah dalam hidup kita, teman-teman, kira-kira gitu ya, kita diberikan kehidupan yang sempurna, diberikan wajah yang perfect, pokoknya tuh semua itu kayaknya sempurna, harta berkelimpahan, terus mungkin kayaknya hidup kita tuh bahagia banget gitu. Tapi kenapa sih masih ada orang yang frustasi, masih ada orang yang merasa nggak bahagia, masih banyak orang yang ngerasa dirinya tuh malah mencari kebahagiaannya tuh di luar gitu. Kayak misalkan maaf ya, narkoba, terus kebahagiaan di luar, mungkin seks bebas gitu, mereka ataupun mereka tuh mencari kebahagiaan yang padahal kebahagiaan itu sebetulnya dekat dengan dirinya. Kebahagiaan itu terletak di hati. Nah, hati kita tuh milik siapa sih? Hati kita tuh milik Allah gitu. Dan sebetulnya ketika kita memperbaiki hidup kita, maka perbaiki sholat kita kan. Nah, sholat kita itu salah satu adalah bentuk pengabdian kita bahwa kita adalah hamba untuk menghamba gitu. Menghamba kepada Sang Pencipta yaitu Allah. Makanya ini tuh kayaknya dalam banget gitu kaji aku tuh kalau bahas tentang self love with Allah ini, karena ini tuh berkaitan dengan hati gitu, dengan hati yang diikatkan kepada Allah gitu. Satu pesan orang tua saya, almarhum papa saya selalu bilang gitu, kita tidak boleh memandang seseorang itu dari penampilan fisik, baru oh dia tuh kayaknya orang kaya kita hormati, enggak. Karena kita harus menghormati siapapun gitu tanpa melihat fisik, bukan dari covernya gitu. Dan orang-orang yang sefrekuensi, yang sevibrasi itu tuh dari hati, teman-teman. Teman-teman pernah nggak sih ngerasa gitu ya, ketika berteman nih, tiba-tiba kayak jauh aja gitu. Tiba-tiba kayak kita kurang serk aja gitu. Bisa jadi teman-teman, kalau hati teman-teman
fokus memperbaiki hati, benar-benar menjaga untuk tidak iri kepada orang lain dengan pencapaian orang lain gitu. Terus fokus aja sama diri, kita berbuat baik aja, tapi kenapa sih gue tuh kayaknya udah berbuat baik, tapi ada aja orang yang nggak suka gitu sama kita gitu. Jadi sebetulnya bukan salah teman-teman, serius deh. Yang bermasalah itu adalah hati mereka yang sebetulnya bermasalah. Jadi setiap manusia itu tuh, baik buruknya manusia itu sebetulnya ada di hatinya. Ketika hatinya kotor, maka pikirannya pun akan kotor, akan rusak, perilakunya pun akan rusak gitu. Jadi hati itu sangat sentral gitu. Kan ada segumpal darah, jika ia baik maka akan baik seluruh tubuhnya. Jika itu buruk maka akan buruk seluruh tubuhnya gitu. Jadi memang hati ini menurut aku sentral ya. Ketika Allah gitu ya, bahwa orang yang bahagia itu adalah orang yang fisiknya sempurna, kasihan banget dong kalau misalkan yang memang dilahirkan sama Allah, maaf, tidak sempurna gitu. Terus kalau memang kebahagiaan itu terletaknya adalah di harta, dia hanya orang kaya. Terus bagaimana orang yang sederhana yang mungkin hanya cukup gitu. Kayaknya Allah nggak adil banget nggak sih teman-teman? Kalau kebahagiaan itu terletaknya adalah pada kekuasaan, pada sebuah kepintaran, pada sebuah ketenaran, menurut saya nggak adil banget. Tapi Allah memberikan clue kepada kita semua, kalau kita mau bahagia, semua orang tuh bisa bahagia. Dari mana? Dari hati, teman-teman. Semua orang punya hati, bener nggak? Berarti semua orang bisa bahagia. Karena kebahagiaan itu adalah terletak di hati, teman-teman. Di hati. Jadi benar-benar di sini tuh, apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya kekurangan, kita terima yang tadi, menerima diri itu. Karena setiap manusia yang diciptakan sama Allah itu tidak ada yang sempurna, teman-teman. Mungkin kita melihatnya orang itu sempurna. Kayaknya sempurna banget ya hidupnya. Belum tentu, teman-teman. Rumput tetangga itu akan lebih hijau. Begitupun, misalkan saya sebagai woman-trainer melihat, ya Allah pencahayaan si Anu kayaknya sukses banget. Belum tentu juga, teman-teman. Karena masing-masing orang punya ujiannya masing-masing. Setiap manusia itu diuji dengan ujiannya masing-masing. Tidak ada manusia yang tidak diuji dalam hidup ini. Jadi teman-teman, kita mulai ke self-love with Allah ini, merambah lagi, di next lagi, mohon maaf Kaji, ada sebuah kisah ya, yang tadi saya katakan, kenapa Allah bilang, kalau kebahagiaan itu bisa dicapai oleh semua orang itu, karena kebahagiaan itu ada di hati manusia. Kebahagiaan itu bukan dari segi fisik, yang orang cantik, orang yang ganteng itu pasti bahagia, belum tentu. Buktinya ini ada Suli ini adalah artis yang sangat cantik sekali seperti model. Dia itu artis yang kaya raya, duitnya tuh banyak banget, dikejar-kejar para pria gitu. Fansnya banyak banget gitu. Tapi kenapa sih dia bunuh diri gitu loh? Kenapa? Nah, ini kan walaupun ini contohnya adalah non muslim gitu. Tapi ini sebetulnya bisa menjadi sebuah pembelajaran yang aku ambil ya, bahwa menjamin orang yang cantik itu bahagia, nggak menjamin orang yang kaya itu bahagia. Kisah Suli ini benar-benar mengajarkan saya bahwa, oh iya memang ya, ketika kita, iman tuh manusia itu kan naik turun ya teman-teman, ketika memang lagi drop banget itu, ya mungkin yang dilakukan Suli ini. Dan dia sebelum bunuh diri, teman-teman tahu gak sih, dia itu bikin video bahwa dia tidak mencintai dirinya. Sedih gak sih teman-teman? Karena efek dia tidak mengenal dirinya, dia belum selesai dengan dirinya sendiri, dia belum self-love. Karena orang yang sudah berada di fase dia menerima dirinya sendiri, dia tidak butuh validasi orang-orang, teman-teman. Dia akan lebih banyak menebar cinta ketimbang dia menebar kebencian, teman-teman. Jadi dia udah nggak peduli lagi tuh orang mau ngomongin dia baik atau buruk, dia nggak peduli, dia nggak akan bergeming, dia nggak akan sedih. Kalau orang sudah ada tahap menerima dirinya, dia sudah mencintai dirinya, karena dia tahu, dia sudah kenal dirinya. Apapun yang orang lain katakan, terserah gitu. Karena sesungguhnya teman-teman, kita manusia biasa gitu. Rasulullah aja segitu sempurnanya gitu, dia masih dilempari batu, teman. Jadi kita nggak bisa memaksa orang lain untuk suka sama kita semuanya. Nggak mungkin, sekalipun kita
sering memberikan kebermanfaatan buat orang lain, kita bisa kita melakukan hal yang positif, tapi kenapa ya orang tuh kayaknya malah ngomongin aja gitu yang kejelekan gitu. Nggak apa-apa teman-teman, udah deh, benar-benar itu tuh nggak perlu kita dengarkan gitu, karena itu akan mengganggu hidup kita. Orang yang sudah berada fase di mana dia mencintai dirinya adalah, menurut saya teman-teman, ketika berkeluarga dia akan bisa lebih fokus, dia akan lebih bisa, akhirnya dia bisa apa ya, estafet kebahagiaan kepada anak-anaknya, karena efek dari tidak mencintai diri sendiri itu akan berbahaya dari segi bisnis pun ya teman-teman. Banyak banget di luar sana para woman planner yang kelihatannya kuat tangguh gitu, tapi sebetulnya mereka rapuh dalam kehidupannya. Nah, orang-orang yang sukses dalam bisnisnya, yang punya omset besar, itu bukan karena ilmu bisnisnya, teman-teman. Bukan karena strategi bisnisnya. Tapi karena apa? Karena sebuah perbaikan yang kecil yang dia lakukan dalam dirinya. Memperbaiki dirinya dan memperbaiki kehidupannya. Dan dia memperbaiki hubungan dia dengan Allah. Itu salah satu ilmu bisnis yang diajarkan kepada saya oleh guru saya yang tadi, coach tadi itu. Beliau mengajarkan bisnis roadmap. Salah satunya sebelum kita memang belajar bisnis adalah itu tadi, kita memperbaiki. Ketika kita memperbaiki sesuatu hal yang besar, itu dimulai dari yang hal kecil, teman-teman. Apapun teman-teman, ketika teman-teman pengen merubah, pengen ada perubahan dalam hidup teman-teman, teman-teman mulai dari diri sendiri. Gak usah ribet-ribet teman-teman, mulai dari hal yang kecil aja. Mulai tadi mensyukuri setiap hari yang teman-teman lakukan, mulai berterima kasih sama Allah, memulai yang tadinya mungkin sholatnya itu setelah azan, aduh nunggu deh agak ditelat-telatin, mulai on time, mulai mengerjakan sunnah. Pokoknya memperbaikilah hubungan kita kepada Allah gitu, karena itu salah satu kunci kita menjadi tenang ya teman-teman. Definisi self-love merupakan keadaan di mana kita memberi penghargaan terhadap diri kita sendiri. Keadaan ini tumbuh dari tindakan yang mendukung pengembangan diri secara fisik, psikologis, hingga spiritual, teman-teman. Self-love bukan sekedar merasa percaya diri, bukan kayak gitu, teman-teman. Lebih dari itu, karena mencintai diri sendiri artinya kita menjunjung tinggi kesejahteraan dan kebahagiaan pribadi kita. Ini, teman-teman, 4 tahapannya adalah ya, kita mengenali diri kita. Tadi bener banget yang dikaji itu udah bener-bener dituntun banget ya kaji ya di self love journal ini. Jadi makanya teman-teman harus milik buku ketiga-tiganya nih teman-teman. Nanti ada bundlingnya kaji harganya. Nah, pertama kenali diri, kelebihan kita, kurang kita apa sih. Jadi kita akan menonjolkan kelebihan kita. Itu yang dijadiin kekuatan buat kita teman-teman. Kemudian lingkungan ya teman-teman, karena lingkungan yang baik itu akan membentuk pribadi kita gitu. Kemudian memaknai segala peristiwa kita dengan makna yang positif teman-teman. Karena kalau misalkan kita punya selalu pikiran negatif, hal apapun akan selalu salah di mata kita gitu. Kemudian kendalikan. Nah tadi kendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Di luar kendali kita nggak bisa kendalikan teman-teman. Contohnya apa sih? Ya tadi takdir. Makanya di sini tuh ada namanya, saya tuh menyebutnya adalah kotak hitam, dan entahlah itu bisa mungkin sebutnya kotak merah gitu. Kotak hitam itu adalah sesuatu hal yang di luar kendali kita. Contohnya kayak tadi yang Kak Ji bilang, kita tidak bisa memilih, kita dilahirkan dari keluarga seperti apa gitu teman-teman. Atau kita tidak bisa memilih rupa kita seperti apa teman-teman gitu. Yang bisa kita kendalikan adalah respon kita. Kita lebih banyak mensyukuri, kemudian hadapi. Nah, hadapi ini pun ada banyak tahapannya juga lagi. Kita menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Next lagi kaji. Nah, teman-teman, nah ini yang hadapi itu ketika kita punya masalah, ada orang yang berada, mereka tuh hanya menghindar gitu. Ketika kita menghadapi masalah ya teman-teman, dia akan menghindar. Menghindar itu justru, menghindari masalah itu malah capek teman-teman. Selesai enggak capek iya. Jadi menghindar gitu. Jadi ketika kita punya masalah apapun dalam kehidupan, karena semua itu pasti dalam kehidupan itu kita diuji teman-teman. Menghindar. Jadi ya kita hadapi. Jangan menghindar. Kemudian ada orang yang dia bertahan teman-teman.
Ketika dia ditanya, kamu kayaknya lagi sedih ya? Oh, aku baik-baik aja, padahal dia lagi sedih. Nah itu teman-teman, semakin dia apa ya tidak jujur dengan dirinya sendiri, dia akan semakin sakit dan akan semakin tersiksa teman-teman. Makanya di fase bertahan ini adalah sesuatu hal yang saya tidak sangat sarankan teman-teman. Kalau teman-teman masih ada tahap fase menghadapi masalah di fase bertahan, saran saya adalah jujur terhadap diri sendiri. Ya saya sedang sedih, saya kecewa banget sama siapa misalkan, saya kecewa, itu harus diungkapkan teman-teman. Itu harus benar-benar jangan dipendam, karena kalau terus-terusan dipendam itu seperti bom waktu yang nanti suatu saat akan meledak teman-teman. Jadi bahaya. Nah benar kan? Nah oleh karena itu kita harus belajar jujur terhadap diri kita sendiri. Mungkin salah satunya terapi tadi ya Kak Ji, dengan menulis itu bisa, ya sudah diakhiri, nggak apa-apa kalau memang kita merasa tidak ada orang yang bisa kita percaya. Kemudian ada tahap orang yang bisa mengatasi masalah gitu, dia mengatasi, tapi hanya sebatas, oh iya ya, mungkin dia hanya berpikir, oh iya bisa selesai dengan cara ini kali ya. Tapi ada orang yang fase di mana dia bisa mengelola masalah ini. Kemudian ada tahapnya lanjutnya lagi adalah fase di mana bermanfaat ya Kak Ji ya, nggak kelihatan. Fase memanfaatkan masalah menjadi keberkahan. Nah ini teman-teman salah satunya sebetulnya pengalaman pribadi saya, bahwa sesuatu masalah yang terjadi dalam hidup saya yang saya ngerasa ini tuh kayaknya Allah tuh nggak adil, kayaknya Allah tuh sempet ya, maksudnya tuh kayak ternyata tapi dibalik itu semua, oh iya ya, sampai hari ini saya akhirnya membuat buku, oh ya justru menjadi sebuah keberkahan, menjadi sebuah buku yang akhirnya saya juga sekarang alhamdulillah gitu bisa membantu teman-teman yang punya masalah, yang cerita curhat ke saya, dan dia justru mendapatkan apa ya pencerahan. Mungkin saya tidak bisa menyelesaikan masalah mereka, tapi setidaknya mereka punya apa ya, punya inspirasi, punya cara gitu. Oh ya, bagaimana dia harus mengendalikan diri teman-teman. Ini puisi yang selalu saya bawakan gitu ya ke teman-teman setelah Zoom. Jadi saya ini mau persembahkan ya, kita baca puisi. Kayaknya ada musiknya, terdengar nggak ya? Menjadi wanita tangguh. Nggak ada musiknya nggak apa-apa ya teman-teman. Untuk seluruh wanita tangguh, sebuah keberanian tidak harus dengan menggaung keras. Cukup sebuah suara kecil yang mengatakan, akan aku coba lagi. Kamu luar biasa, sudah bertahan sejauh ini. Dirimu di masa depan akan berterima kasih kepadamu untuk tidak menyerah hari ini. Tidak ada yang mudah untuk sebuah pertempuran dalam diri. Tapi semua rasa sakitmu akan terbayarkan suatu hari nanti. Sakitmu akan menjadi sumber kekuatanmu. Ketika hidup memberikan 100 alasan untuk kamu menangis, tunjukkan bahwa kamu masih memiliki 1.000 alasan untuk kamu tersenyum. Saya Astri Kartika, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman bukunya. Wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Ini teman-teman bukunya ya. Kalau itu nanti admin ya. Nah ini teman-teman. Wow, keren Ya, banget. ini banyak Masa banget kata-kata motivasi. ujian THC itu luar biasa banget. Ujian hidup THC, tapi nggak diceritakan secara gamblang di buku ya, karena buat menjaga ya. Tapi THC berani untuk nulis buat diri sendiri aja udah luar biasa banget. Dan ini THC mau membagikan pelajaran hidupnya itu tuh udah luar biasa. Berat banget guys cerita hidup THC itu. Bahkan sampai sekarang mungkin masih berlanjut, tapi THC tetap mau gitu saling kita menguatkan. Bukunya THC keren banget teman-teman. Banyak kisah-kisah story yang juga menginspirasi.